Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Jumpa lagi dalam Renungan Fresh Juice edisi OMK. Perkenalkan, nama saya Sela Aprilia Suito, salah satu member grup OMK DFJ Fellowship 12 dari Bekasi. Hari ini, Kamis 21 April 2022. Renungan akan dibawakan oleh Franciscus Erwin dari Bungo, Jambi, yang merupakan admin grup OMK DFJ Fellowship 12. Yuk kita dengarkan bersama. Selamat pagi para penikmat Fresh Juice, khususnya bro dan sis, rekan muda OMK dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya dapat kembali menyapa rekan muda semua pada Renungan Fresh Juice edisi spesial OMK. Saya harap bro dan sis dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Marilah kita mohon karunia Roh Kudus agar menerangi hati dan pikiran kita. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bro dan sis, mungkin kita pernah mengalami keraguan saat suatu barang yang kita tahu kualitasnya bagus, brand terkenal, ditawarkan kepada kita, namun dengan cara yang tak biasa. Misalnya dengan potongan harga yang sangat besar atau bahkan gratis. Tentu kita tidak akan langsung menerima tawaran tersebut. Pasti kita akan ragu-ragu dan bertanya-tanya, kok bisa ya barang ini dijual dengan diskon yang sangat besar? Jangan-jangan ini barang gak ori. Bisa jadi ini barang KW. Hal ini lumrah terjadi di zaman sekarang. Produsen berlomba-lomba untuk menarik minat konsumen dengan promo yang beragam. Mulai dari diskon besar untuk waktu-waktu tertentu, atau pakai skema giveaway yang mensyaratkan kita melakukan review positif terhadap suatu produk dan mengajak teman kita untuk melakukan hal yang sama. Cara ini bahkan cenderung gratis. Injil yang baru saja kita dengarkan bersama
mengisahkan tentang keraguan-raguan para murid. Yesus menampakkan diri kepada para murid dengan cara yang tak biasa. Mereka menyangka Yesus yang telah wafat tidak akan mungkin bisa hadir kembali. Lalu Yesus melakukan suatu kegiatan, pengalaman yang sangat berkesan bagi para murid, yaitu memecah-mecahkan roti untuk membangkitkan kembali kenangan para murid bersama Yesus saat perjamuan malam terakhir sebelum ia wafat di kayu salib. Dan akhirnya para murid percaya bahwa Yesus telah bangkit dan tidak meninggalkan mereka. Bro dan sis, sebagai orang muda kita akan semakin sering dihadapkan dalam situasi harus memilih. Ada kalanya situasi ini bisa kita lewati dengan mudah. Namun tak jarang juga kita merasa ragu, lalu sulit untuk memutuskan. Apalagi jika itu merupakan sesuatu yang baru, asing, tak biasa, sesuatu yang belum pernah dialami atau belum pernah dilakukan. Lalu yang bisa menjadi bahan refleksi bagi kita. Apakah kita sudah memohon pertolongan Tuhan untuk mengatasi keraguan kita? Atau jangan-jangan kita malah tenggelam dalam keraguan dan kekhawatiran berlebihan tentang hal yang belum tentu terjadi, sehingga kita tidak melangkah sama sekali? Bro dan sis, rasa ragu yang kita alami bisa jadi adalah cara Tuhan menyapa kita. Dia ingin dalam keraguan dan kebimbangan, kita datang padanya, mohon petunjuk agar kita berani memutuskan dan yakin dengan keputusan kita. Dia ingin supaya kita melibatkan kuasa-Nya dalam menjalani pilihan yang kita ambil. Dia ingin menutupi ruang-ruang keraguan dalam hidup kita dengan rahmat-rahmat-Nya. Kita tidak perlu ragu, asalkan kita mengandalkan Tuhan menjalani hidup ini. Bro dan sis, dalam hidup, apapun pilihannya, hanya ada dua konsekuensinya, benar atau pengalaman. Jika pilihan kita benar, berarti kita sudah termasuk orang yang bijak. Namun jika tidak, seharusnya kita menjadi semakin bijak. Seperti Santo Anselmus yang kita peringati hari ini. Ia menolak keinginan ayahnya agar ia meniti karir di dunia politik. Ia lebih memilih bersenang-senang dengan teman-temannya. Namun Tuhan punya rencana lain dalam hidupnya. Santo Anselmus akhirnya memutuskan untuk menjadi biarawan dan menjadi seorang teolog terbesar dalam sejarah Gereja Katolik. Semoga para penikmat Fresh Juice, khususnya bro dan sis, dilimpahi rahmat keberanian untuk melangkah dengan yakin dan mantap dalam menjalani tugas dan perutusan masing-masing. Amin. Sampai jumpa lagi di Renungan Fresh Juice edisi spesial OMK bulan depan. Salam Fresh Juice. Terima kasih Kak Franz untuk renungannya hari ini. Semoga kita tidak pernah ragu dalam menentukan pilihan. Sampai jumpa lagi dalam Renungan Fresh Juice edisi OMK selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Salam Fresh Juice.